Dan yang baru ini, apakah itu efek dari ini? Hey, what's up guys? Oke guys, kali ini aku mau membedah dua gerinda ini dari merek Stanley. Yang satu ini gerinda zaman sekarang dari tipe Stanley SG 7100 750 watt, dan yang ini juga Stanley 750 watt, tapi ini yang jadul tahun 2011 dan ini sudah nggak keluar lagi. Tipenya modelnya seperti ini. Di videoku yang sebelumnya sudah aku bahas tentang perbedaan kedua ini, tapi ini aku mau membongkar membedah dua gerinda ini, perbedaan di dalamnya. Dan untuk handlenya sama-sama bagus, tapi yang model baru ini lebih tebal dan ini plastiknya juga beda. Kalau ini plastiknya lebih keras. Iya, berbeda. Tipenya plastik ABS. Kalau ini nggak ada jenis plastiknya. Ini jenis plastik ABS. Apa ya benar? Ini jenis plastiknya. Tapi jenis plastiknya sudah berbeda. Ini lebih kering dan ini seperti basah. Kalau digenggam sama-sama enaknya. Ukurannya sama dratnya. Sekarang mau membongkar langsung ke unitnya ini. Pertama aku membongkar covernya terlebih dahulu. Ini seperti gerinda 7 in kan modelnya seperti ini. Dan ini umumnya gerinda sekarang. Mau kubuka dari nutup gerindanya terlebih dahulu. Untuk ukuran kabelnya sama seperti ini. Oke, sudah terlepas keduanya. Mau membandingkan di dalamnya ini. Perbedaan yang pertama sudah berbeda di bagian dalamnya ini. Di sini kalau yang lama menggunakan seperti induktor, ada besi atau benda yang dililit oleh kabel. Aku juga nggak tahu kenapa ada seperti induktor ya, seperti induktor. Biasanya induktor kan untuk menaikkan tegangan, maaf kalau salah. Dan ini diarahkan ke dalam motor. Kalau yang baru nggak ada. Dari bahannya juga sudah berbeda. Untuk tempat karbon brasnya sama-sama kuningan. Tapi untuk plat yang di bagian ini, ya kalau punya Stanley memakai tembaga, warnanya sudah berbeda. Yang ini warnanya tembaga dan yang ini plat biasa. Penyambung switch on off nya lebih tebal yang dulu. Ini lebih tebal. Kalau yang sekarang lebih tipis. Dan
Di baliknya masih ada seperti induktor lagi. Jadi induktornya ada 2 dan mendapat tambahan ini. Ini fungsinya aku kurang tahu. Di gerinda Stanley yang lama ada seperti ini dengan tulisan apa ini, semacam kapasitor, apa ya namanya. Ini ada tipenya seperti ini. Biasanya ini kan untuk kapasitor ya kalau nggak salah, 15 UF, nggak bisa baca maaf, 250 volt sampai 275 volt. Tinggi sekali voltnya, sampai 275 volt. Dan di sini platnya menggunakan tembaga semua. Kalau yang lama plat biasa, plat putih. Kalau biasanya ini sering ditemui di sanyo atau di kipas angin, ada seperti ini. Sekarang mau membongkar kepalanya. Ini ku buka dulu yang punya Stanley lama. Ini gearnya Stanley yang baru. Seperti ini perbedaan dari gearnya. Stanley yang baru ini lebih kecil, yang lama lebih besar. Sekarang mau menghitung jumlah giginya. Totalnya 31. Stanley yang baru totalnya 32, tapi lebih rapat. Sedangkan yang Stanley lama ini 31, tapi lebih longgar, jaraknya lebih lebar. Mau mencoba melihat perbedaan karbon brushnya. Sepertinya sama karbon brushnya antara Stanley yang lama dan yang baru, ukurannya sama. Jadi kalau seandainya karbon brushnya ini habis, bisa memakai karbon brush yang baru. Coba aku pasangkan ke sini. Ya, bisa masuk, ukurannya sama persis. Oke, pasangkan lagi. Dan mau sekalian menambah stempet di mesin gerinda Stanley ini.
kelamaan pakai tangan aja. Jadi ini adalah perbedaan dari gerinda 4 in dan gerinda 5 in. Yang mana Stanley ini adalah gerinda 4 in dan yang Stanley lama adalah gerinda 5 in. Perbedaan gearnya seperti ini. Tapi nggak tahu kalau dengan sesama gerinda 5 in, karena aku punya yang gerinda DCA 5 in. Oke, ini untuk Stanley SG 7100 sudah selesai. Jadi ini mau ku kembalikan lagi. Oke guys, sekarang saatnya membandingkan dengan gerinda DCA 5 in, yang mana kemarin ini sudah dibahas perbedaan build quality-nya antara DCA dan gerinda Stanley yang tipe lama, sama-sama 5 in. Jadi itu sekarang aku sering lebih memilih gerinda 5 in untuk memotong besi, karena matanya yang lebar, jadi hasil potongnya juga lebih dalam dan lebih awet ketimbang yang ukuran 4 in. Torsinya juga lebih besar. Jadi bila Anda sudah memiliki gerinda 4 in 1 atau 2 atau bahkan lebih, saatnya Anda juga mencoba gerinda yang ukuran 5 in. Siapa tahu Anda juga suka seperti aku yang sekarang lebih suka menggunakan gerinda 5 in. Awalnya juga coba-coba menggunakan gerinda 5 in, ternyata aku lebih cocok. Jadi gerinda DCA inilah yang pertama aku beli, ukuran 5 in. Ini ku beli dulu dengan harga 425 dan sekarang harganya mungkin sudah naik. Waktu aku melihat di beranda ternyata harganya sudah 450.000. Dan ini sudah paling murah di gerinda 5 in, karena yang lainnya harganya sekitar 700-800an. Nah, yang kebanyakan sih 700 ke atas. Jadi ini yang paling murah dengan kualitas yang bagus ya. Untuk kelas menengah paling murah ya ini. Karena gerinda ukuran 5 in kebanyakan memang mahal-mahal, tapi ya kualitasnya lebih bagus. Di sini juga ada gerinda Stanley ini yang sudah kurubah menjadi gerinda 5 in. Aku sudah mengubah di penjepitnya, ini sudah aku ganti, tapi bukan ini. Sering kupasangi dengan mata potong 5 in dan beruntung saja masih mampu untuk tenaganya. Dan ini cover pelindung matanya juga menggunakan ukuran 5 in. Ini aku beli di online juga, lumayan, sudah bagus kualitasnya. Karena saking enaknya menggunakan mata potong 5 in. Oke, lanjut untuk membuka gerinda DCA.
Dan seperti ini bentuk gearnya, mau dibandingkan dengan punya Stanley yang 5 in. Ini Stanley, ini DCA, sama-sama ukuran 5 in, tapi yang punya Stanley ini lebih besar. Punya gerinda DCA lebih kecil, sama seperti punya Stanley yang 4 in. Jumlah giginya berapa ya? Hitung dulu. Nggak tahu ngaruh apa enggak dengan jumlah gigi ya untuk mesin gerinda. Jumlahnya 32 untuk gerinda DCA, sama dengan gerinda Stanley, jumlahnya 32. Sekarang mau menghitung lagi punya Stanley. Jangan-jangan aku tadi yang salah menghitung. Ya, tetap punya Stanley memang 31 jumlah giginya. Untuk stempetnya sudah ada yang warna hitam. Untuk yang warna hitam mau ku ganti saja. Oke, punya gerinda DCA sudah bersih, sekalian mengganti stempetnya. Karena sudah terlihat mengental untuk stempetnya, jadi ku ganti. Sebelum mengganti stempetnya, mau membuka bagian dalamnya. Dan ini untuk gerinda DCA. Bandingkan dulu dari platnya. Kalau platnya punya DCA ini menggunakan kuningan, semua serba kuningan, dan seperti standarnya gerinda zaman sekarang. Sedangkan kalau gerinda yang Stanley memakai ini seperti kapasitor dan ada seperti induktor. Dan ini sengaja aku kasih lakban bagian ini agar tutupnya ini rapat, karena kalau nggak aku pakai ini, tutupnya ini sedikit goyang. Aku kasih lakban seperti ini, tutupnya menjadi rapat. Ini dayanya 850 watt, sedangkan ini 750 watt, tapi aku merasakan tenaganya lebih besar punya yang Stanley tipe lama ini. Apakah itu efek dari ini induktor sama kapasitor? Maaf, nggak tahu. Atau memang beda antara dulu dan sekarang. Dulu 750 watt, sekarang sama seperti 850 watt. Dan di bagian gearnya ini punya Stanley rapat dengan tempat ininya, asnya, sedangkan ini punya DCA lebih longgar. Punya DCA kok sudah ada suaranya ya, lotak-lotak, tak tak tak. Terdengar ya?
Ya mudah-mudahan aja nggak apa-apa lah ini. Dan untuk bearing asnya ini sudah menggunakan bearing bambu. Terlihat ya. Kalau yang sebelumnya aku punya yang gerinda DCA variabel speed, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah belum menggunakan piring bambu. Apa aku yang salah lihat? Lupa. Seingatku sih nggak memakai piring bambu. Oke, sekarang pasangkan kembali. Perbandingannya sudah selesai. Sekarang menutup kembali. Oke, menutup bodi. Dan ini sudah rapat. Nah, sebelum ku kasih lakban, ini saat digerakkan begini ikut bergerak. Sekarang sudah enggak. Sekarang ganti punya Stanley. Sekarang memasang cover mata gerinda. Di sini mau kubandingkan cover mata gerindanya, yang atas milik Stanley, yang di bawah milik DCA. Terlihat kan perbedaan tebalnya? Tebal milik yang Stanley. Suaranya masih padat yang ini. Dulu kupikir milik DCA ini yang paling tebal, ternyata aku punya gerinda yang covernya lebih tebal dari DCA. Punya DCA bisa diputar-putar seperti ini. Dan punya Stanley yang tipe ini juga bisa diputar-putar. Bahkan ini belum dipasang skrup pun nggak akan lepas. Kalau nggak pas di ketiga titiknya ini. Punya DCA.
punya Stanley. Bagaimana suaranya, lebih gahar mana? Aku ulangi. Di sini aku mendengarkan suaranya lebih gahar punya Stanley. Sekarang mengecek kepresisian mata potongnya. Sedikit masih goyang ya kalau punya DCA. Di akhir putarannya terlihat bergoyang. Punya Stanley. Terlihat lebih anteng punya merek Stanley. Karena dari harga memang murah Stanley ini, karena ini kudapatkan harga 400 dan itu pun aku masih dapat cashback dari Shopee. Harga 400 ini harga obral karena barang lama dijual murah. Kalau ini harga sekarang mungkin harganya sekitar 700.000. Sedangkan ini aku mendapatkan harga 450.000 dan ini adalah gerinda 5 in yang paling murah untuk kelas menengah. Itu saja yang bisa aku bagikan dari gerinda Stanley SG7100, Stanley tipe lama ukuran 5 in, dan dari gerinda DCA 5 in. Dan beneran sebaiknya juga Anda juga sekali-kali mencoba membeli gerinda 5 in. Bila Anda sudah memiliki gerinda 4 in atau beberapa gerinda 4 in, karena sangat enak sekali menggunakan gerinda 5 in. Ya, ini rekomendasi yang paling murah dengan spare part yang mudah didapat adalah gerinda merek DCA. Kalau ini memang bagus, tapi ada kekurangannya, mungkin spare partnya untuk armatur atau rotor itu mungkin sudah nggak ada. Jadi solusinya bila rusak harus melilit sendiri. Kalau soal carbon brush ini dan ini sama, bisa menggunakan punya Stanley SG7100. Kalau aku rencananya kalau ini sudah rusak tapi masih lama, menurutku spare partnya mungkin memang kualitasnya bagus, jadi aku berani membeli power tool seperti ini karena itu alasanku. Biasanya spare part yang ada di dalam ini bagus dibanding
merek lain. Jadi aku nggak apa-apa beli produk lama, atau memang nggak ada pasaran, nggak pasaran. Tapi seandainya rusak, dililit sendiri. Kalau sampai parah ya diganti motornya saja, ganti motor braset kalau memang sulit-sulit sekali. Jadi menurutku itu saja ya. Oke, see you next time.